Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan hidup kita diberkati oleh Allah, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia di dalam Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, yang menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Yesus berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini ada satu perdebatan tentang siapakah yang terbesar. Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga sesungguhnya. Yesus, para murid melihat bahwa bergabungnya mereka dengan Yesus, lalu mereka mendapatkan suatu sukacita bersama Yesus, lalu mereka begitu dihormati oleh banyak orang, oleh karena begitu banyak hal-hal yang luar biasa dilakukan oleh Yesus, dan begitu banyak kisah-kisah yang mengagumkan bersama Yesus. Lalu mereka merasa diri tinggi, merasa diri hebat. Lalu di antara mereka terjadilah persaingan. Kira-kira siapa yang terbesar di antara mereka? Siapakah yang paling hebat di antara mereka? Siapa yang luar biasa di antara mereka? Nah, ini yang kadang-kadang muncul dalam kehidupan kita. Ya, dunia itu seperti itu. Ada perlombaan, ada persaingan, ada kompetisi. Dan kadang-kadang dalam persaingan kompetisi itu muncul sesuatu yang akhirnya orang menekan orang lain, memonopoli orang lain, menginjak-injak orang lain, menghancurkan orang lain. Begitu banyak hal. Dunia itu seperti itu. Dan setelah kita masih berjalan dunia, kisah-kisah seperti itu akan selalu ada. Yang merasa diri tinggi, punya jabatan, lalu suka-suka. Bagaimana membunuh orang, menembak orang. Ya banyak kisah. Itu yang sering kita terjadi. Orang yang punya harta lebih banyak, lalu ada yang baik membagi, tapi ada yang malah memonopoli, menghancurkan orang lain, merampas hak orang lain. Saudara-saudari, siapa sesungguhnya yang terbesar? Yesus semua menjawab sangat sederhana. Nah, saya tidak menekankan pada anak kecil yang diambil Yesus, tapi saya menekankan pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang terbesar adalah seseorang yang menyambut Allah dalam hidupnya. Kenapa? Allah itu cuma kuasa. Allah itu segala-galanya. Allah itu di atas segala sesuatu. Maka orang yang menyambut Allah dalam hidupnya, menempatkan Allah dalam kehidupannya, ia berada pada posisi yang teratas. Karena ketika Allah ada dalam diri seseorang, kehidupan Allah ada dalam diri seseorang, ia berada pada posisi yang terbesar. Ia ada posisi yang teratas. Maka sesungguhnya siapakah yang terbesar dalam hidup kita adalah orang yang menyambut Allah dalam kehidupannya. Orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang membiarkan Allah hidup dalam diri. Orang
yang melakukan kehidupan, menjalani kehidupannya sesuai dengan keinginan Allah. Seseorang yang telah menjadikan Allah sebagai citra hidupnya, sebagai gambaran hidupnya, sebagai pribadi Allah dalam kehidupan yang nyata. Itulah yang terbesar, saudara-saudara. Maka marilah kita, saudara-saudari, jangan merasa besar oleh karena posisi dan jabatan kita. Jangan merasa besar oleh karena kekayaan kita. Jangan merasa besar oleh karena kita dihormati, kita dipuja-puji oleh orang-orang dunia. Jangan. Karena yang terbesar adalah orang-orang yang menyambut Allah dalam kehidupannya. Itulah yang terbesar. Bisa saja orang yang sangat miskin dan tidak punya harta yang banyak, tapi ketika ia hidup di dalam kasih Allah, yang menyambut Allah dengan ketulusan hati di dalam hidupnya, yang melakukan kehendak Allah dengan penuh ketulusan dan cinta, ya sesungguhnya yang terbesar. Tapi mungkin ada orang-orang besar, orang-orang kaya, tetapi ia tidak membiarkan Allah hidup dalam dirinya, tapi ia membiarkan uang, materi, harta sebagai kebesarannya. Maka ia sesungguhnya orang-orang kecil, orang-orang yang perlu ditolong. Saudara-saudari, pernyataan ungkapan Yesus ini sangat jelas. Kalau kita ingin menjadi yang terbesar dalam hidup kita, mari terimalah Allah dalam hati kita, jiwa kita, dan hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang terbaik, itulah yang terbesar, itulah yang tertinggi di dalam kehidupan ini maupun kehidupan kelak. Di mana ada Allah, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang terhormat. So, Allah adalah Bapa kita. Allah adalah yang dihormati oleh seluruh ciptaan. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.